Kegiatan praktek di kelas 9H. Ini dari kelompok berapa Mas Rizky? Kami dari kelompok 4. Dilanjut ke kelompok berikutnya Mas. Iya, sama Mas Kevin. Ini kelompok berapa? Kelompok 3. Oke, dari kelompok 3. Kemudian ini dilanjut kelompok berikutnya. Kelompok berapa Mbak Samiatun? Kelompoknya Mbak Samiatun kelompok berapa? 3. Oh, kelompok 3-nya ada 2 ternyata, ya. Oke, ternyata. Kemudian dilanjut dari kelompoknya Mas Arya dan teman-teman. Ini sedang proses pembuatan larutan, ya. Membuat larutan. Oke. Kemudian kelompoknya Mbak Ajeng juga masih proses pembuatan larutannya, ya. Dilanjut kelompoknya Mas Rafa. Oke. Ini kelompoknya Mas Rafa juga masih proses pembuatan larutan sebelum diamati dengan menggunakan kertas ini. Oke. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 dengan nama anggota 1. Saya Samiatun Mawadah dengan nomor absen 29. 2. Saya Sonia Yerika Isabella dengan nomor absen 31. 3. Saya Nur Hikmah dengan nomor absen 28. 4. Saya Nafisa Amira dengan nomor absen 27. 5. Saya Satyadi Pramana dengan nomor absen 30. Di sini kami akan mempresentasikan hasil praktek yang telah kami coba, yaitu menguji asam dan basa dengan kertas lakmus. Tujuan kami melakukan praktek tersebut adalah agar kami dapat mengelompokkan bahan yang termasuk asam, basa, netral dengan indikator kertas lakmus. Berikut adalah tabel pengamatan yang telah kami buat berdasarkan pengamatan yang telah kami lakukan. 1. Asam jawa. Saat lakmus merah dimasukkan ke dalam larutan asam jawa, warnanya tetap merah. Dan saat lakmus biru dimasukkan ke dalam larutan asam jawa, warnanya berubah menjadi merah. Asam termasuk golongan asam. 2. Obat roma. Saat lakmus merah dicelupkan ke dalam larutan obat roma, warnanya tetap merah. Dan saat lakmus biru dicelupkan ke dalam larutan obat roma, warnanya tetap biru. Obat roma termasuk golongan netral. 3. Jeruk nipis. Saat lakmus merah dicelupkan ke dalam larutan jeruk nipis, warnanya tetap merah. Dan saat lakmus biru dimasukkan ke dalam larutan jeruk nipis, warnanya berubah menjadi merah. Jeruk nipis termasuk ke dalam golongan asam. 4. Gula pasir. Saat lakmus merah dimasukkan ke dalam larutan gula pasir, warnanya tetap merah. Dan saat lakmus biru dimasukkan ke dalam larutan gula pasir, warnanya tetap biru. Gula pasir termasuk golongan netral. 5. Garam dapur. Saat lakmus merah dimasukkan ke dalam larutan garam dapur, warnanya tetap merah. Dan saat lakmus biru dimasukkan ke dalam larutan garam dapur, warnanya tetap biru. Garam dapur termasuk golongan netral. 6. Bipol. Jika lakmus merah dicelupkan ke dalam larutan bipol, warnanya tetap merah. Jika lakmus biru dicelupkan ke dalam
larutan Bipol warnanya tetap biru. Bipol termasuk golongan netral. 7. Deterjen lapis merah jika dicelupkan ke dalam larutan deterjen berubah menjadi biru. Lapis biru jika dicelupkan ke dalam larutan deterjen warnanya tetap biru. Deterjen termasuk golongan basah. 8. Sampo lapis merah dicelupkan ke dalam larutan sampo warnanya tetap merah. Lapis biru dicelupkan ke dalam larutan sampo warnanya tetap biru. Sampo termasuk golongan netral. 9. Cuka lapis merah jika dicelupkan ke dalam larutan cuka warnanya tetap merah. Jika lapis biru dicelupkan ke dalam larutan cuka warnanya berubah menjadi merah. Cuka termasuk golongan asam. 10. Belimbing wuluh lapis merah dicelupkan ke dalam larutan belimbing wuluh warnanya tetap merah. Lapis biru dicelupkan ke dalam larutan belimbing wuluh berubah menjadi merah. Belimbing wuluh termasuk golongan asam. Kesimpulan. 1. Dari data yang diperoleh pada pengamatan tersebut yang tergolong asam yaitu asam jawa, jeruk nipis, cuka, dan belimbing wuluh. 2. Dari data yang diperoleh pada pengamatan tersebut yang tergolong basah yaitu deterjen. 3. Dari data yang diperoleh pada pengamatan tersebut yang tergolong netral yaitu obat mama, gula pasir, garam dapur, Bipol, dan sampo.